Salam Bina Pahari Palangkaraya harus inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Pade Salamat Linggo Nalatai, Sembah Sujud Karende Malempang, Adil Katalino, Bacu Ramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Harus. Ya, pada saat ini Bina Pahari mengundang pemenang Lomba Inovasi Kota Palangkaraya tahun 2023, yaitu Bapak Andre Vincent Pasaribu, SMC Dev. Beliau kesehariannya pada saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangkaraya. Selamat datang, Pak Andre. Selamat datang Pak Roy, selamat pagi. Terima kasih atas memenuhi undangan kami di Bina Pahari ini. Pada saat ini kita akan mendengarkan penuturan dari Pak Andre, berhubung beliau adalah pemenang kedua Lomba Inovasi Daerah Kota Palangkaraya yang diselenggarakan pada tahun 2023. Ya, ada beberapa hal mungkin yang bisa menjadi akan memotivasi untuk kita untuk melaksanakan inovasi. Kita perlu belajar dari para inovator yang ada di pemerintah Kota Palangkaraya ini. Ya, Pak Andre, mungkin terkait inovasi yang Bapak kembangkan di tahun 2023, boleh diperkenalkan secara ringkas apa nama inovasinya dan apakah ada makna atau latar belakang terkait pemilihan nama inovasi itu. Ya, terima kasih Pak Roy. Jadi inovasi yang kami tawarkan dari BPPRD pada tahun 2023 adalah elektronifikasi online pajak daerah, atau kita singkat e-online Pak D. Ya. Online Pak D. Nah, jadi latar belakangnya itu ya, pada saat tahun 2020 ya kita masuk ke BPPRD ya, sistem di BPPRD itu masih belum online Pak Roy, jadi masih offline semua. Jadi langsung kabel server ke PC-PC yang ada di sana ya, jadi masih belum online. Nah, ini menimbulkan kesulitan ya, kesulitan bagi kita. Saya juga mengalami kesulitan pada saat kita mau akses ke sistem itu nggak bisa ya, karena selain offline ya, hanya orang-orang tertentu yang punya akses untuk ke aplikasi ya, bahkan kepala bidang pun tidak ada akses pada saat itu ya. Nah, ini jadi pemikiran kita ya, bagaimana kita memperbaiki ini ya. Nah, apalagi zaman sudah berkembang ya, tentu kalau kita menggunakan aplikasi offline itu akan banyak kendala lah. Nah, jadi kita robah menjadi online ya. Nah, pada saat itu kita melakukan kunjungan ke Banyuwangi ya, kan di sana untuk ini ya, pelayanan publik itu menjadi acuan ya. Nah, kita bicara komunikasi ke sana, ditawarkanlah aplikasi online, itu yang kita gunakan sekarang ini. Mungkin itu Pak Roy. Itu sifatnya aplikasi yang di Banyuwangi itu di copy atau kita kembangkan sendiri dengan ide yang seperti itu atau bagaimana? Tentu karakteristik tiap daerah itu berbeda ya. Jadi ada juga pengembangan yang kita lakukan ya. Misalnya untuk melakukan pengecekan tagihan PBB ya kan. Nah, selama ini masyarakat Kota Palangkaraya tidak bisa lakukan pengecekan untuk tagihan PBB-nya ya. Kemudian kita lakukan pengembangan sehingga masyarakat sekarang bisa melakukan pengecekan tagihan PBB-nya ya secara mandiri melalui HP Android-nya mereka masing-masing. Jadi ada beberapa pengembangan begitu, termasuk juga untuk channel pembayaran. Jadi yang sebelumnya kita sekian puluh tahun tidak bisa menggunakan handphone untuk pembayaran, sekarang sudah bisa
digunakan untuk pembayaran pajak ya. Mudah-mudahan lebih memudahkan masyarakat gitu. Itu masyarakat yang akan menggunakan fasilitas itu apa perlu membuat akun atau boleh bebas siapa aja mengecek PBB-nya, gimana Pak? Jadi kalau untuk pengecekan PBB Pak Roy itu cukup memasukkan NOP-nya ya. Masukkan NOP-nya, kemudian yang kedua masukkan kode yang muncul di alamat link webnya, maka itu akan muncul secara otomatis ya. Jadi siapapun bisa asal tahu NOP-nya ya. Ya. Jadi itu yang menjadi latar belakang munculnya inovasi. Dan secara prinsipil mungkin perubahan apa Pak yang dihasilkan dengan adanya inovasi online Pak D ini? Iya. Jadi yang pertama itu memudahkan masyarakat ya, karena mereka bisa akses melalui handphonenya atau Android-nya masing-masing ya. Yang kedua ya, ini juga akan mengurangi antrian di BPPRD ya, karena orang sudah bisa bayar melalui mobile banking ya ataupun ATM dan sebagainya, otomatis wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak di BPPRD menjadi berkurang, tetapi uangnya tetap masuk gitu. Apalagi kan kadang orang sebenarnya memang niatnya mau bayar pajak, cuman harus alokasi waktu dulu karena perlu antri lah. Iya, betul. Betul. Metode seperti ini itu bukan menjadi kendala lagi ya. Iya, betul sekali Pak Roy. Jadi kami tujuannya satu, saya arahnya itu bayar pajak cukup dari rumah. Betul. Ya kan? Betul. Kalau kita sudah bisa pakai mobile banking dari rumah, kapan kita ada waktu luang, kita bayar kewajiban pajak kita. Begitu. Tidak perlu datang ke BPPRD atau ke bank. Betul. Ya. Mantap Pak. Iya. Dan ini sejak kapan Pak ini inovasi online Pak D ini diterapkan? Ya. Jadi aplikasi ini kita terapkan secara bertahap karena di BPPRD itu ada 3 aplikasi, Pak Roy. Jadi ada aplikasi BPHTB, ada aplikasi PBB, dan aplikasi 9 pajak ya. Nah, yang pertama waktu itu kami terapkan adalah yang aplikasi PBB. Kenapa BPHTB ya? Kenapa yang BPHTB? Karena BPHTB ini integrasi dengan BPN ya, integrasi dengan BPN, dan itu menjadi tuntutan KPK pada saat itu ya. Jadi itu yang kita kejar yang pertama, kemudian itu tahun 2020. Ya, pertengahan 2020. Nah, kemudian baru yang kedua itu aplikasi PBB, karena kita melihat yaitu tadi mau aksesnya susah, kemudian masyarakat mau cek tagihan PBB-nya juga alami kendala ya. Maka kita perbaiki di tahun 2020 juga, tapi selang berapa bulan dari BPHTB. Kemudian yang untuk 9 pajak itu baru tahun 2021 kita terapkan gitu. Lumayan ya Pak, sudah beberapa tahun ya jalan. Ya, sudah beberapa tahun Pak Roy. Apalagi kemarin itu pada saat itu kan kita lagi COVID ya. Nah, jadi untuk pembayaran melalui mobile banking ini ya cukup membantu juga gitu. Dan kalau yang menjadi sasaran untuk inovasi ini sudah jelas ya pembayar pajak ya. Iya, wajib pajak. Betul. Nah, mulai dari 2020, 2021 dan sampai tahun 2024 ini Pak, apakah sudah pernah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan inovasi, atau mungkin paling tidak respon dari penerima, mungkin apakah kelihatan bahwa kecepatan membayar pajak itu jadi seperti apa, atau mungkin bahkan terhadap pemasukan dari pajak mungkin. Nah, mungkin evaluasi apa saja yang pernah di? Ya, baik Pak Roy. Jadi kalau untuk kalau evaluasi secara khusus memang kami tidak melakukan ya. Cuman kalau beberapa kita ketemu dengan wajib pajak, kita komunikasi ya, mereka sangat terbantu dengan adanya inovasi ini, begitu. Karena lebih memudahkan.
kedepannya Pak, mengingat inovasi ini mendapat respon yang positif dari wajib pajak, apakah sudah ada rencana pengembangan inovasi ini ke depannya? Ya, jadi untuk ke depan, karena tugas BPPRD itu selaku koordinator pengelola pajak dan retribusi, ya, ke depan kita tahun ini rencana, ya, kita akan menerapkan juga aplikasi online untuk retribusi, ya. Jadi saat ini kan SKPD pengelola retribusi ada sekitar 13-14 SKPD itu mereka belum mempunyai sistem, ya. Jadi surat ketetapan retribusi daerahnya itu dikerjakan secara manual. Nah, ini kita arahkan ke sistem supaya nanti untuk pembayarannya pun bisa melalui mobile banking dan sebagainya, begitu, ya, sehingga tujuan kita non tunai itu juga dapat terwujud, begitu. Ya, apalagi sasaran retribusi ini kan Ya, bahkan lebih banyak ya Pak. ya, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, pada tahun ini kita juga sudah melakukan kerjasama dengan pihak BRI, ya. Nah, kerjasama dengan pihak BRI ini sangat luar biasa, ya, karena untuk pembayaran pajak di Kota Palangkaraya itu nanti cukup mendatangi agen-agen briling yang tersebar, ya. Jadi nanti PBB pun kalau tidak punya rekening bisa mendatangi agen briling, ya. Sampaikan saja SPPT-nya, NOP-nya ini, kode brifanya ini. Nah, untuk tahun 2024 ini, ya, nanti kalau diperhatikan di SPPT itu akan ada kode brifa. Ya, kode brifa itulah yang nanti disampaikan ke agen-agen briling, ya. Jadi selain kita bisa melakukan pembayaran di banyak channel agen briling, yang kedua kita menghidupkan ekonomi masyarakat juga, ya, bagi agen-agen briling itu, kan begitu, ya. Karena untuk mereka juga ada jasanya lah, ya kan, ada jasanya. Jadi mudah-mudahan ekonomi masyarakat juga terbantu, penerimaan pajak kita juga terbantu melalui agen briling, gitu. Menjadi dampak sampingan positif ya Pak ya. Bagi masyarakat, iya, gitu. Dengan cara itu pun juga akan, ya, artinya masyarakat juga diajak untuk ambil bagian, ya, mendukung dalam pengumpulan pajak ini. Iya, betul sekali. Terima kasih Pak. Dan untuk online Pak Denny, sampai saat ini regulasi yang jadi dasar itu apakah SK Kepala Dinas atau apa Pak yang regulasinya? Jadi kalau untuk penerapan aplikasi online ini merupakan perwujudan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018, ya, tentang pajak daerah. Nah, kemudian saat ini kita lagi menyesuaikan juga dengan Undang-Undang 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, ada juga perubahan-perubahan. Jadi di aplikasi kita, di sistem kita juga akan menyesuaikan dengan itu, ya, baik tarif maupun mekanisme penghitungannya. Ya, luar biasa Pak, ini sangat jelas manfaatnya dari inovasi online Pak D, gitu. Nah, demikian beberapa informasi yang luar biasa dan berharga yang kita dapatkan pada kesempatan yang singkat ini. Dan sebelum kita menutup podcast ini, mungkin ada harapan, himbauan dari inovator, dalam hal ini Pak Andre, bagi seluruh ASN atau bahkan mungkin masyarakat, silakan Pak disampaikan. Ya, jadi bagi seluruh ASN, ya, khususnya ASN pemerintah Kota Palangkaraya, untuk inovasi itu tidak sulit, ya, karena inovasi itu biasanya dilakukan untuk memecahkan masalah. Nah, silahkan Bapak Ibu ASN sekalian coba analisa di SKPD-nya masing-masing apa kendala-kendala atau masalah yang ada, kemudian lakukanlah terobosan-terobosan untuk solusi atau pemecahan masalah itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Roy. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Andre sudah menyampaikan hal-hal yang sangat positif, dan juga tadi disampaikan himbauan bagi para ASN untuk kita terus berinovasi.
Demikian podcast kita pada kesempatan ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan Pak Andre di dalam podcast ini. Ya. Kita tutup dengan salam Bina Pahari, Palangkaraya harus inovatif. Ya.